Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, kelas A2 Keperawatan semester 3. NIM 21142011051. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah K3 dengan dosen pengajar Nurse Rino Hamel, Eskep Enkes. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit akibat kerja, yaitu penyakit antrakosis. Langsung saja kita bahas. Nah, pasti banyak yang tanya, apa sih pengertian penyakit akibat kerja itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Nah, di sini saya memilih penyakit antrakosis. Pasti banyak yang bertanya, apa sih penyakit antrakosis itu? Nah, penyakit antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batu bara atau pada pekerja-pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batu bara. Seperti pengumpa batu bara pada tanur besi, lokomotif atau struk, dan juga pada kapal laut bertenaga batu bara, serta pekerjaan boiler pada pusat listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Penyakit antrakosis adalah 3 macam, yaitu penyakit antrakosis murni, penyakit silikoantrakosis, dan penyakit tuberkulosis koantrakosis. Nah, terus ada juga gejala. Yang pertama, kadang tidak memperhatikan gejala walaupun hasil ronsen menyatakan adanya kelainan, tetapi dalam waktu yang lama, gejala yang menonjol adalah sesak nafas. Dan yang kedua, penderita sering batuk, mengeluarkan dahak kehitam-hitaman yang disebut melanoptisis selama bertahun-tahun. Dan yang ketiga, perkusi hiperesona di dasar paru, sedangkan pada auskultasi paru lemah. Dan yang keempat, krepitasi terdengar bila dihinggapi penyakit bronkitis. Dan yang kelima, pemeriksaan laju endap darah berkala dan berurutan menunjukkan hasil yang semakin meninggi. Dan yang keenam, gambaran klinis berakhir dengan kegagalan jantung kanan. Terus ada juga itu penyebab. Antrakosis adalah pneumokoniosis yang disebabkan oleh penimbunan partikel debu arang batu dalam paru yang diakibatkan oleh inhalasi kronis. Debu yang mengandung karbon tinggi seperti antrasit, bituminus, dan jarang terhadap grafit secara tipikal selama 20 tahun. Sedangkan patofisiologinya, makrofag alveolar menelan debu arang batu, melepaskan sitokin yang merangsang inflamasi dan mengumpul di dalam interstisium di sekitar bronkiolus dan alveoli. Nodul-nodul arang batu berkembang menjadi kolagen yang mengumpul dan emfisema vokal berkembang selagi di dinding bronkiolus melemah dan melebar. Terus itu ada pencegahan. Yang pertama, promotif. Kepada pekerja perlu diberi penyuluhan mengenai kebersihan perorangan, makanan yang nilai gizinya sesuai dengan jenis pekerjaan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan perilaku dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kedua, preventif. Pengawasan di lingkungan kerja dapat membantu mencegah terjadinya antrakosis dengan cara pengendalian arang debu dapat menjadi hal yang penting dalam usaha mencegah terjadinya antrakosis. Dan yang ketiga, kuratif.
tidak ada pengobatan khusus untuk antrakosis. Untuk mencegah semakin memburuknya penyakit, sangat penting untuk menghilangkan sumber pemaparan. Terapi suportif terdiri dari obat penekanan batuk, bronkodilator, dan oksigen. Jika terjadi infeksi, bisa diberikan antibiotik. Dan yang keempat, memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif, mengobati tenaga kerja secara sempurna. Jika pada pekerja terjadi kecacatan akibat kecelakaan kerja, maka perusahaan dapat mempekerjakan kembali para pekerja yang menderita cacat. Ini adalah rehabilitatif. Nah guys, mungkin ini saja penjelasan tentang penyakit akibat kerja. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Oh ya guys, di sini saya mengajak teman-teman atau saudara-saudara yang baru lulus SMK atau SMA, saya mengajak Anda untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sana kita bisa belajar bersama, berteman, atau dan lain-lainnya. Dan apalagi yang untuk mengambil jurusan keperawatan, karena di sana kita bisa belajar. Nah, di sana juga kita bisa ngambil nurse, terus bisa internship ke Jepang ya guys. Di sini saya akan memperlihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan lupa ditonton guys. Dah. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.